Sebelum kita bahas lebih dalam, apa sih yang dimaksud dengan teknologi pembuatan obat? Teknologi pembuatan obat adalah seluruh tahapan kegiatan dalam menghasilkan obat yang meliputi pengadaan bahan awal dan bahan pengemas, produksi, pengemasan, pengawasan mutu dan pemastian mutu sampai diperoleh obat untuk didistribusikan. Tujuan dari perubahan teknologi pembuatan obat itu apa sih? Jadi, tujuan perubahan teknologi pembuatan obat adalah untuk mempermudah tenaga kefarmasian membuat dan menyiapkan obat yang akan diberikan kepada pasien. Selain itu, perubahan teknologi pembuatan obat juga memiliki dampak positif dan negatifnya juga loh. Perubahan teknologi pembuatan obat memiliki 3 dampak positif, diantaranya yaitu: pertama, mempersingkat waktu tunggu pembuatan obat. Kedua, mempermudah proses pembuatan obat. Ketiga, menjadikan mutu obat agar lebih steril. Dan terdapat 3 dampak negatif, yaitu: pertama, adanya peluang kesalahan dalam proses pembuatan obat. Kedua, mempersempit lapangan pekerjaan di bidang farmasi. Ketiga, adanya pemalsuan obat maupun penyalahgunaan obat. Selanjutnya, kita akan membahas apa itu CPOB dan apa saja tahapan CPOB. CPOB adalah singkatan dari cara pembuatan obat yang baik bertujuan untuk menjamin obat dibuat secara konsisten, memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan sesuai dengan tujuan penggunaannya. CPOB terdiri dari 8 tahapan, diantaranya yaitu: pertama, pengadaan bahan awal yang telah disetujui dan memenuhi spesifikasi yang relevan. Kedua, pencegahan pencemaran, silang tiap tahap proses. Ketiga, penimbangan dan penyerahan bahan awal hingga bahan pengemas. Keempat, mendokumentasikan pengembalian semua bahan awal hingga bahan pengemas ke gudang penyimpanan. Kelima, pengolahan semua bahan yang digunakan hendaklah diperiksa sebelum dipakai. Keenam, kegiatan mengemas produk ruahan menjadi produk jati. Ketujuh, pengawasan selama proses produksi berlangsung. Kedelapan, karantina produk jati sebelum penyerahan ke gudang dan siap untuk didistribusikan. Sekian pembahasan mengenai perubahan teknologi pembuatan obat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video ini saya akan menjelaskan materi tentang perubahan teknologi sarana pelayanan kesehatan. Yuk teman-teman simak videonya. Kalian tahu nggak sih, apa itu sarana pelayanan kesehatan? Sarana pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan, contohnya yaitu rumah sakit, puskesmas, klinik, apotik, dan lain-lain. Pada saat ini, dunia teknologi mengalami perubahan yang cukup besar, salah satunya di bidang kesehatan. Perkembangan teknologi di bidang kesehatan ini akan mempermudah pasien dalam mendapatkan layanan kesehatan. Dulu, pasien yang harus mendekatkan diri dengan penyedia layanan kesehatan. Sekarang, penyedia layanan kesehatanlah yang mendekatkan diri ke pasien. Adapun contoh perubahan teknologi sarana pelayanan kesehatan, yang pertama melakukan pelayanan kesehatan melalui sistem komputerisasi. Pada saat pendaftaran pasien di rumah sakit, dulu awalnya pendaftaran masih sangat manual, hanya menggunakan kertas dan pulpen. Hal tersebut mengakibatkan pelayanan kepada pasien agak lama. Namun sekarang hampir semua tempat pelayanan kesehatan menggunakan sistem komputerisasi karena efek dari perkembangan teknologi. Yang kedua, yaitu mempermudah petugas dalam pendataan pasien. Saat akan melakukan pengindekan dan pelaporan akan sangat mempermudah petugas, karena data-data sudah ada di komputer, berbeda dengan yang dahulu masih harus mengumpulkan berkas-berkas pasien dan mendata kembali. Yang ketiga, pasien dapat berkonsultasi dengan dokter hanya melalui online. Sekarang sudah ada sistem pembuatan perjanjian konsultasi dokter secara daring di mana pasien dapat membuat, melihat, atau mengubah jadwal konsultasi sesuai kebutuhannya hanya melalui aplikasi seluler atau via SMS.
Selanjutnya, dampak positif dari perubahan teknologi sarana pelayanan kesehatan yang pertama memudahkan akses layanan kesehatan. Hadirnya teknologi mampu memberikan kemudahan bagi pasien, terutama dalam mengakses informasi dan pelayanan kesehatan. Yang kedua, mempersingkat waktu tunggu pasien. Salah satunya pemanfaatan aplikasi kesehatan online. Dengan aplikasi itu, pasien tidak perlu menunggu berjam-jam hingga mendapatkan pemeriksaan dari dokter maupun tenaga medis lainnya. Yang ketiga, penyimpanan data pasien lebih mudah dan aman. Perkembangan teknologi kini memberikan kemudahan dalam menyimpan data-data pasien. Data pasien tersimpan lebih rapi, juga keamanan terjaga dengan baik. Sedangkan dampak negatif dari perubahan teknologi sarana pelayanan kesehatan yaitu, yang pertama, banyak informasi hoaks. Informasi hoaks atau bohong tentang kesehatan ini bisa mengganggu kehidupan sehari-hari masyarakat. Yang kedua, menimbulkan banyak penyakit. Saat memegang smartphone, tubuh kita menjadi enggan bergerak dan kurang berolahraga. Yang ketiga, munculnya ketergantungan. Selain merusak penglihatan, mengoperasikan smartphone juga bisa mengakibatkan ketergantungan dan kecanduan. Cukup sekian penjelasan materi dari video ini mengenai perubahan teknologi sarana pelayanan kesehatan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Saya akan menjelaskan tentang perubahan market obat. Market dikenal sebagai pasar. Pasar atau pemasaran yaitu aktivitas suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang apapun, baik produksi barang maupun jasa. Kalian tahu gak sih, apa yang dimaksud obat? Obat merupakan unsur yang sangat penting dalam upaya penyelenggaraan kesehatan. Obat diperlukan dalam jenis dan jumlah yang cukup berkhasiat nyata dan berkualitas baik. Tujuan pemasaran yaitu mencakup maksimalisasi keuntungan, memaksimalkan bangsa pasar, memaksimalkan penjualan, meningkatkan citra merek, meningkatkan kepuasan pelanggan, menyediakan value dan memelihara stabilitas harga. Perubahan market yang dapat dikombinasikan dengan apa yang dijual, berapa banyak yang bisa dijual dan strategi apa yang harus digunakan untuk memikat konsumen. Jenis-jenis market. 1. Pre-market yaitu pengawasan produk sebelum beredar di pasaran. 2. Post-market yaitu pengawasan produk setelah beredar di pasaran. Konsep pemasaran yaitu memahami apa yang dibutuhkan oleh konsumen dengan memberikan produk yang tepat bagi kebutuhan konsumen. Perubahan market obat. Industri farmasi sedang menghadapi kondisi moderate rise di mana permintaan produk-produk farmasi yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 mengalami peningkatan signifikan, tetapi di sisi lain permintaan produk yang tidak berkaitan langsung dengan COVID-19 tidak mengalami pertumbuhan atau mengalami penurunan. Produk multivitamin dan paracetamol tumbuh signifikan. Namun, yang terpenting adalah bahwa dibutuhkan strategi baru untuk mencapai target di akhir tahun dan tetap tumbuh bagi setiap industri farmasi. Dalam hal ini, kami mengoptimalisasi semua saluran yang bisa digunakan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan kinerja di tengah pandemi. Secara langsung, beberapa produk kami juga mengalami dampak akibat wabah COVID-19, seperti Antimo yang identik dengan Travleng, cukup menurun di tahun ke-2020. Kesimpulan. Jadi kesimpulan dari video ini adalah market obat mengalami peningkatan pesat pada tahun 2019 saat mewabahnya COVID-19. Produk yang mengalami peningkatan pesat yaitu multivitamin dan paracetamol. Sedangkan obat yang mengalami penurunan di tahun 2020 yaitu obat Antimo. Karena pada keadaan tersebut, setiap orang lebih mengutamakan meningkatkan daya tahan tubuh. Sekian penjelasan tentang perubahan market obat. Terima kasih. Distribusi obat merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam rangka menyalurkan atau menyerahkan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dari tempat penyimpanan sampai kepada unit pelayanan atau pasien dengan tetap menjamin mutu, stabilitas,
jenis, dan ketepatan waktu. Menjamin tersedianya obat dengan mutu yang baik, tersebar secara merata dan teratur, sehingga mudah diperoleh pada tempat dan waktu yang tepat. Personalia, dokumentasi, pengadaan dan penyaluran, penyimpanan, penarikan kembali. 1. Menjamin keabsahan dan mutu obat agar obat yang sampai ke konsumen adalah obat yang aman, efektif, dan dapat digunakan sesuai indikasinya. 2. Menjamin agar produk obat tidak keluar ke jalur ilicit, seperti nafsu tidak ke ilicit dan bahan kimia obat tidak ditambahkan jamu. Mutu obat terjamin. Optimalisasi pengaturan ruangan, efisiensi penggunaan ruangan. Obat yang diperlukan selalu tersedia. Penggunaan transportasi efisien. Menghindari penipuan dan pencurian. Meminimalkan kerusakan dan kadaluarsa.